Halo, kami dari kelompok 3, saya Surya Suharna. Saya Metis Basin Kurniawan. Halo, nama saya Muhammad Zahran. Halo, nama saya Muhammad Faiz Alfikrona. Halo, nama saya Fatimah Muhammad Syahada. Halo, nama saya Christian Palakson Sebayang. Halo, nama saya Hagen Winston. Halo, nama saya Bang Kunanda. Oke, jadi tujuan dari presentasi kami adalah yang pertama, menyelidiki konversi energi potensial kinetik pada peristiwa gerak di permukaan bidang miring, lengkung, dan juga gelombang. Yang kedua adalah menyelidiki pengaruh bentuk dan kemiringan lintasan pada waktu tempuh benda yang bergerak di permukaan bidang. Kita juga akan mencari nilai gravitasi pada percobaan yang kami lakukan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai alat yang akan kita buat. Itu kami bakal membuat suatu lintasan, 4 lintasan. Yang pertama lintasan linier, parabolik, dan 2 lintasan gelombang. Nah, untuk bahan yang diperlukan pada percobaan ini, awalnya kami menggunakan kawat, tetapi ketika kawat itu kami gunakan, ternyata kawat itu mudah terdeformasi. Akhirnya kami memilih untuk menggunakan duplex dengan ukuran 2 mm, yang dimana bahan tersebut itu sulit terdeformasi, sehingga kami memutuskan untuk menggunakan duplex pada percobaan yang kami lakukan. Nah, ini adalah lintasan yang sudah berhasil kami buat. Ini terdapat 4 lintasan, lintasan linier, lintasan gelombang, parabolik, dan gelombang yang kedua. Nah, keempat lintasan ini memenuhi persamaan sebagai berikut. Oke, pada percobaan ini kita tuh mencari 3 macam data. Data yang pertama itu massa dari benda yang kita gunakan, terus diameter dari benda yang kita gunakan, sama waktu setiap lintasan sampai dia mencapai lantai dasar. Jadi massa yang kita gunakan, kita menggunakan neraca digital untuk mengukurnya. Untuk diameter kita menggunakan mikrometer skrup dari laboratorium fisika. Dan yang cukup unik adalah penghitungan waktu untuk percobaan ini. Dan pengambilan datanya itu gimana? Jadi kita pengambilan datanya menggunakan timer, satu lagi handphone untuk sebagai kamera. Handphone yang kita gunakan itu menggunakan kamera dengan 720 pixel dan 240 fps. Nah, nanti videonya tuh dimulai dari sini, kita video, lalu kita slow mo sampai dia menyentuh. Tapi sebelum itu kita memulaikan timernya dahulu. Dan lalu setelah video didapatkan, videonya dimasukkan ke KineMaster dan dicek perbedaan waktunya selang waktu, sehingga didapatkan waktu tempuh dari puncak sampai datar. Setiap percobaan kita ambil 5 kali dan diambil rata-rata untuk keempat lintasan tersebut. Terdeformasi, sehingga kami memilih duplex dengan ukuran 2 mm. Oke, jadi saya di sini akan menjelaskan kesulitan yang ditemukan pada pengambilan data dan penuh perhitungan yang dilakukan. Jadi di pengambilan data sendiri ada, walau kita menggunakan HP yang merekam dengan kecepatan 240 fps frame per second dan menggunakan stopwatch dengan HP yang menggunakan 120 Hz refresh rate-nya, tetap saja data yang terambil itu minimal waktu yang terambil itu 0,03 detik non use-nya. Jadi ada jalan 0,03 detik sampai 0,04 yang membuat perhitungan ini kurang sempurna. Dan perbedaan 0,01 detik saja itu sudah membuat perbedaan yang cukup besar dalam perhitungan. Jadi masalah yang ditemukan pada perhitungan itu juga disebabkan oleh pengambilan data. Selanjutnya dalam perhitungan, rumus yang berlaku itu hanya berlaku jika keadaannya itu dalam keadaan ideal, yang berarti tidak ada hambatan udara, tidak ada gaya gesekan yang kuat, tidak ada hentakan, dan juga tidak ada konservasi energi ke energi termal, dan juga kondisinya itu kelereng selalu menempel pada lintasan. Tetapi pada lintasan gelombang itu ada beberapa sekian detik kelereng lepas dari lintasan.
Mungkin itu menjadi salah satu penyebab adanya kesalahan dan perhitungan dan perbedaan dalam perhitungan dan pengambilan data. Oke, jadi di sini tuh gimana sih kita ngitung atau mencari gravitasinya? Nah, jadi kita di sini akan jelasin gimana langkah-langkah mencari rumusnya. Jadi kita tahu bahwa dari teorema dasar kalkulus 1, suatu fungsi itu merupakan integral dari turunannya. Jadi kita anggap aja sini T sama dengan integral dari partisi waktu. Anggap aja kita T itu waktu ya. Nah, waktu itu kan merupakan jarak dibagi kecepatan. Nah, maka kita misalin kita anggap sebuah jarak itu sebagai partisi. Jadi tadi yang dari waktu kita ubah ke partisi jarak dibagi waktu. Partisi jarak dibagi kecepatan. Nah, di sini kita anggap dulu aja ini persamaan 1. Nah, kita baru cari nih apa sih itu partisi jaraknya dari mana. Nah, kita anggap aja partisi jarak itu sebuah garis miring. Dan di sini ada partisi X dan partisi Y. Nah, di sini itu merupakan fungsinya. Dx dan dy itu merupakan sebuah fungsinya. Nah, di sini kan menggunakan rumus Pythagoras kita dapat nih dari partisi jarak itu merupakan akar dari dx kuadrat plus dy kuadrat. Dan di sini kita keluarkan dx kuadratnya, kita keluar akar, jadi kita harus dibagi dx kuadrat. Di sini akan jadi 1 tambah dy per dx kuadrat. Nah, kita tahu dy per dx itu merupakan sebuah atau nama lain dari sebuah turunan dari fungsi. Jadi kita anggap aja akar sama dengan 1 ditambah turunan dari fungsi tersebut dikuadratkan dx. Nah, setelah itu kita anggap aja ini persamaan 2. Oke, kita lanjut ke untuk mencari kecepatannya. Nah, untuk mencari kecepatannya kita menggunakan konsep namanya kekekalan energi ya. Untuk kekekalan energinya sendiri kita jadi kayak energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir. Nah, di sini energi mekanik awal tuh kan kita taruhnya diem. Berarti itu tandanya mereka tuh nggak ada kecepatan atau nggak ada kinetik, nggak ada rotasi. Dan maka dia hanya memiliki energi potensial ketinggian. Kita ketinggiannya anggap aja H. Nah, dari energi potensial tersebut akan berubah menjadi sebuah energi kinetik dan energi rotasi dan energi potensial di ketinggian yang sudah berubah di ketinggian tertentu. Nah, anggap aja kita berarti setengah mv kuadrat kinetik, setengah inersia dikali percepatan sudut rotasi, dan mgy. Nah, y itu merupakan ketinggian di posisi tertentu, itu energi potensial. Nah, langsung saja kita ubah, kita menggunakan bola pejal, jadi kita anggap aja inersianya itu sekitar 2/5, itu 2/5 mr kuadrat. Nah, jadi kita dapat hasilnya mg sama dengan 7/10 mv kuadrat plus mg kali fungsinya. Y itu kan karena dari ketinggian dari sebuah fungsi lintasan. Nah, akhirnya kita ubah menjadi dapat tuh V-nya akar dengan 10/7 dikali G dikali selisih ketinggian awal dikurangi akhir. Nah, kita dapat nih masukkan, jadi persamaan 2 dan 3 tadi kita masukkan ke persamaan 1 yang di atas ini. Nah, kita dapat akhirnya fungsi waktu. Waktu itu merupakan dari integral dari x1 hingga x2 dari akar 1 ditambah turunan fungsi dikuadratkan per akar 10/7 dikali gravitasi dikali selisih ketinggian dah gitu. Nah, dari sini kita tahu bahwa gravitasi itu sebuah konstanta. Jadi kita bisa keluar akar G keluar, T-nya T-nya pindah ruas dibagi, dan dari akar G tersebut bakal dikuadratkan kedua ruas sehingga kita dapat rumus gravitasi berikut. Oke, baiklah, saya akan memperlihatkan bentukan grafiknya yang bisa dilihat di lingkaran pertama itu grafik dengan fungsi sin yang bisa dilihat di sini. Oke, selanjutnya lintasan kedua itu berbentuk kurva yang bisa dilihat grafiknya di sini dengan domain min 30 sampai 0. Dan selanjutnya di lintasan yang berikutnya itu berbentuk cos yang bisa dilihat di sini grafiknya. Oke. Nah, lintasan terakhir kami mengambil lintasan bidang miring yang dimana grafiknya y sama dengan min x yang bisa dilihat di sini. Oke. Dari grafik itu kami menguji coba untuk mencari
waktu dan gravitasinya. Jadi kesimpulan dari kelompok kami adalah kami berhasil menentukan konversi energi potensial dan energi kinetik dengan bentuk lintasan dan kemiringan. Selanjutnya kami juga menentukan bahwa bentuk dan kemiringan lintasan berpengaruh kepada waktu tempuh benda. Sekian, bila ada lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Fill me out with your smile, like the sunshine brings the light. Fill me out with a flame, I will let you in this game. Take me out when I'm down, 'cause with you I'm safe and sound, 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 safe and take me out when I'm down, 'cause with you I'm safe and sound, 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 safe and sound.